Angkatan 8 SMP Negeri 1 Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada rekan sejawat. Beliau adalah Ibu Siti Rabita, guru mata pelajaran IPA. Baik, percakapan pra-observasi akan kami mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke Ibu, jadi kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi karena nantinya saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Nah, sebelum observasi kelas perlu adanya kita mengadakan percakapan pra-observasi. Baik Ibu ya. Jadi tujuan dari supervisi sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, dan kenapa percakapan pra-observasi ini harus dilakukan? Karena untuk menjadi persiapan awal Ibu dalam mempersiapkan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Nah Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ibu sebutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti dalam proses pembelajaran. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 4 di sini. Yang pertama, peserta didik dapat mewujudkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas adanya perkembangbiakan pada tumbuhan yang membantu kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu mewujudkan sikap percaya diri dan saling menghargai pendapat dalam berdiskusi. Yang ketiga, melalui RKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami dan membedakan perkembangbiakan baik itu vegetatif alami maupun buatan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran saya di sini yaitu melalui percobaan, peserta didik dapat memahami cara pertumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekian Ibu, itu tujuan pembelajaran saya. Oke, baik Ibu, jadi materinya adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Iya. Nah, ada 4 tujuan yang ingin dicapai Bu ya. Iya, betul. Baik, selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai, yang ingin Ibu lakukan untuk diobservasi itu pada area apa? Nah, di sini saya memfokuskan pada 2 area ya Bu. Yang pertama itu area pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan di sini saya menggunakan tes tertulis dan ada juga yang melalui game. Kemudian keterampilan bisa berupa proyek, produk serta laporan tertulis siswa. Oke, jadi ada 2 aspek ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, coba Ibu tolong ceritakan sedikit mengenai rancangan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan. Bisa dari mungkin strateginya, metode, model, dan medianya. Rancangan pembelajaran saya ini karena materinya ini sistem perkembangbiakan tumbuhan, rencananya saya ini ingin menghasilkan suatu produk. Maka saya menggunakan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning ya Bu ya. Dengan strategi berdiferensiasi tentunya yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya. Kemudian mengenai jenis metode yaitu diskusi kelompok, penugasan, ada juga berupa tanya jawab. Itu tadi Bu. Kemudian medianya juga menggunakan video dan PowerPoint. Oke Bu, kalau dari ininya project based learning Bu ya, berarti Iya. nanti saat pembelajaran saya observasi itu hanya sampai langkah yang mana? Karena project itu. Iya Bu. Nah ini Bu, di sini kan project ini yang namanya project ini kan waktunya lama kan Bu. Iya. Jadi saat supervisi nanti saya hanya sampai kepada sintak yang ketiga, Ya. sementara sintak keempat itu monitoring itu akan dilanjutkan di luar jam tatap muka. Sementara untuk presentasinya itu juga akan dilanjutkan setelah 3 minggu kemudian. Karena ini produknya lumayan lama. Siap. Oke Bu ya, jadi kapan pelaksanaan supervisi ini nanti Bu? Di kelas mana, jam keberapa? Ini materi kelas 9, boleh kita supervisinya di hari Jumat di jam pertama dan kedua di kelas 92. 92. Oke baik Ibu, nanti hari Jumat jam 1-2 ya, saya akan datang ke kelas Ibu, kelas 92 untuk melakukan supervisi. Nah, selama jalan supervisi, saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, saya akan mencatat poin-poin penting yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah itu juga nantinya kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Oke Ibu ya. Baik Ibu, dari semua pembicaraan yang kita lakukan dari awal tadi, setelah percakapan ini apa kira-kira Ibu dapatkan? Dari percakapan ini tentunya saya mendapatkan
seperti motivasi untuk memperbaiki apa yang ingin saya tampilkan nanti, supaya kegiatan pembelajaran itu lebih oke lah Bu ya, lebih oke lah, terkesan lebih oke, baik itu dari media yang akan saya gunakan, metode maupun mempersiapkan peserta didiknya. Dan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada muridnya. Iya, pastinya Bu. Baik Ibu Siti, saya rasa cukup percakapan pra-observasi kita. Sampai jumpa nanti hari Jumat dan kemudian di percakapan pasca observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, karena kita sudah diberi kesehatan. Ibu harap juga diberi semangat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita supaya semangat dan lancar jaya, maka dipimpin doa dulu sama ketua kelas. Baca. Doa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa Ibu akan mengabsen kalian dulu. Untuk absen hari ini, setiap Ibu panggil namanya harus menyebutkan satu nama tumbuhan dan harus berbeda dari temannya, tidak boleh sama. Satu nama tumbuhan ya. Oh, Alma. Apa? Kaktus. Angelita. Jagung. Azril. Dimas. Eliza. Matahari. Bunga matahari. Dina. Water. Fitri Sari Rahayu. Bunga cepat darah. Hilmi. Marcela. Muhammad Heriansyah. Apa? Anggrek. Nabila. Bunga kertas. Novan. Nurul. Rama Radiansyah. Apel. Rizky Ramadhani. Hai, mama sudah, tak boleh, jangan. Tomat. Sardaryanto. Anggur. Salman. Sadu. Sepi. Zia. Semangka. Semangat kakak. Tiara. Zara Sita. Zami. Kacang hijau. Zelki. Mendimon. Oke, terima kasih untuk nama-nama tumbuhannya pada pagi hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Apa? Reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia itu kan ada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Apa saja organ reproduksi pada laki-laki? Sprotum, testis. Oke, mantap. Nah, pada hari ini sesuai dengan yang tadi pas absen, Ibu meminta kalian menyebutkan nama apa? Nama tumbuhan. Maka pada hari ini kita akan masuki materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ternyata tidak hanya manusia yang bisa berkembang biak, tumbuhan
tumbuhan juga berkembang biak. Apa buktinya? Tumbuhan berkembang biak. Apa buktinya? Ada yang tahu? Di sini ada yang suka makan sayur bayam. Ada nggak? Oh, kalau Azril tadi suka kacang panjang ya Azril. Nah, Azril suka kacang panjang. Mungkin setiap hari Azril ini mengkonsumsi kacang panjang. Bayangkan kalau si kacang panjang tidak mampu berkembang biak, maka Azril makannya tak selera, tak ada kacang panjang. Nah, itu bukti bahwa tanaman itu berkembang biak. Buktinya ada terus ada. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kalian bisa melihat ke depan ini. Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini judul materi kita hari ini, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di situ ada 6 poin. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, dapat menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas adanya perkembangbiakan pada tumbuhan yang membantu kehidupan. Karena memang sangat besar sekali peran tumbuhan bagi kita. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri dan saling menghargai pendapat dalam berdiskusi. Karena nanti kita akan ada diskusi kelompok. Yang ketiga, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang keempat, melalui literasi dan diskusi, mampu memahami dan membedakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara mandiri dengan tepat. Melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat proyek pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang artinya setelah kita selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memenuhi tujuan pembelajaran itu semua. Adapun penilaian ibu hari ini ada 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi nanti sikap kalian ketika diskusi kelompok, keterampilan kalian itu semua akan ibu amati dan ada nilainya. Oke? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan membagikan soal pretest kita dulu. Tolong ke belakang. Ini waktu pengisiannya 2 menit. Ini gambar apa, Rian? Ini tanaman apa, Pak? Azril apa? Apa Azril? Mangga. Ini kira-kira tanaman apa? Bayam. Oh. Ini? Jahe. Ini? Kentang. Ini? Ubi. Oke, nampak. Kemudian ini? Pisang. Kalau pisang rasa ibu nampak semua nampak. Ini? Cocor bebek. Kalau yang atas? Yang atas tak nampak? Oke, yang nampak. Ini tadi ada cocor bebek, ada pisang, ada jahe, ada ubi. Ini apa? Buahnya warna merah, rasanya agak keasam-asam. Oke, stroberi. Nah, kira-kira dari gambar yang ibu tayangkan di depan ini, apakah sama semua cara perkembangbiakannya? Tidak. Kalau ubi, cara perkembangbiakannya bagaimana? Stek. Oke. Kalau stroberi perkembangbiakannya bagaimana? Belum tahu? Oke, itulah kita akan tahu pada hari ini. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ibu punya satu
kejadian lah. Ibu pergi jalan ke rumah kawan ibu, lalu ibu melihat di situ ada bunga kertas yang sangat cantik. Ibu tertarik dengan bunga kertas tersebut. Ibu bertanya, ini beli di mana? Sudah lama, lupa. Bolehkah meminta bibitnya? Anaknya tak ada nih. Teman ibu menjawab, belum ada anak bunga kertas ini. Bagaimana solusinya supaya ibu bisa menanam bunga kertas di rumah? Silakan dipikirkan. Jangan dijawab dulu. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok yang kemarin sudah kita bagikan. Kita akan memulai kegiatan. Oh, untuk kalau nama kelompok ibu dah buat nama kelompok deh. Kelompok ini ibu kasih nama kelompoknya Jimin. Yang ini kelompoknya Jungko. Yang itu Suga. Apa? Nanti apa? Jadi saya gula kasih nama Suga. Ya satu lagi apa? Oh, aduh, tadi saya ada lupa yang pertama dari nama dia dari kuat gitu ya. Jungko yang itu ya. Satu lagi RN. Nah, jadi bagian nama kelompok silakan ditulis dengan nama yang sudah ibu kasih. Silakan dibuka LKPD-nya mulai di coba nama dong, nama apa sih? Bisa. Wow. Halo sahabat kami, salam jaga kami. Perkenalkan, nama saya Heru Purnomo. Selamat datang di Studio Bersama Kebun Puncak Resort yang terletak di Jepara Puncak Cianjur. Seperti ini ada strawberry, kemudian ada yang bisa juga, kemudian kita ada warna juga berwarna. Strawberry adalah salah satu buah yang sangat menarik disukai oleh semua kalangan dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Ada yang suka strawberry di sini. Warnanya yang menarik dan bentuknya juga. Kita dari tahun 2008, ya, kita pertama buka 2008. Jadi awalnya kita mengusahakan untuk pemasaran ke pasar langsung di Jakarta. Tetapi karena lokasi kita ada di perumahan, di tengah-tengah kompleks villa. Nah, kemudian banyak kami berkunjung ke sana. Ketika kita melakukan aktivitas, mereka ingin mengerti. Nah, akhirnya saking banyaknya tamu yang datang, kemudian kita rubah konsep. Jadi kita rubah dengan agrowisata. Jadi kita mengembangkan agrowisata untuk fish strawberry. Nanti liburan kita ke sana. Programnya sangat jelas. Kita dari mendapatkan aktivitas bisa menuju ke Jakarta, ke toko-toko. Nah, biasanya ada kita kualitas pembayaran, kemudian kualitas juga benar-benar, kemudian kita ada pemapakan, pengiriman. Nah, kemudian harga juga biasanya kita tidak terlalu tinggi dan standar. Jadi kita menerapkan untuk wisata petik ini, jadi tamu yang datang ini, ya, kita bisa memberi harga yang tinggi. Kita mendapatkan harga yang tinggi karena sensasi orang kita memetik itu akan berbeda. Ketika kita membeli buah ini di pasar, ya, mungkin juga buah sudah berapa hari yang lalu mereka petik, ya, di pasar kemudian. Oke, dari gambar yang ibu tayangkan tadi yang ada 9 gambar dan juga video ini, apa yang ada di pikiran kalian atau mungkin muncul pertanyaan di pikiran kalian, silakan ditulis pada kolom yang atas ini, lihat APD kalian.
Oke? Ingat? Ingat. Masih ingat? Masih ya? Bota, batu, batik. Oke? Yang salah sportif. Yang salah sportif. 1, 2, boleh menghadap ke depan semua. Batu, botak, batik. Ibu mulai. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batuk, batik, botak, batik, batik, botak, 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 batuk, botak, batuk, botak, batik. Nah, aduh. Jujurlah yang salah ke depan. Zerki, sini Zerki. Kita mulai lagi, ibu ulang lagi. Batik, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak. Oke, nah. Sudah dapat dua sini tadi. Om tiga, oke. Nah, sini berarti ya. 3 orang di sini. Oke, yang lain boleh duduk. Yang lain boleh Nah, Ibu minta yang bertiga ini masing-masing menyiapkan satu jenis tanaman monokotil. Monokotil, yaitu tanaman berkeping yang ciri-cirinya adalah berakar serabut. Ya, Ibu kasih satu contohnya pohon kelapa. Nah, oke, apa? Contoh tanaman monokotil. Pinang, oke duduk saja. Boleh duduk. Kalau tak dapat nyanyi, bisa. Duduk. Apa Zaki? Oh Zaki, bolehlah nyanyi ya. Kalau Zaki ini. Jadi apa? Satu tanaman monokotil. Kalau Ibu ganti menjadi dikotil. Satu tanaman, contoh tanaman dikotil. Dikotil itu berkeping 2. Ciri-cirinya berakar. Berakar apa? Enggak. Apa? Banyak nih tanaman. Oke. Coba sebut satu jenis tanaman. Atau dari yang Ibu sayangkan di depan tadi apa yang kamu lihat? Dan itu jangan dimas. Satu disebut tanaman apa? Apa? Sawit. Sawit termasuk apa nah? Pohon sawit termasuk monokotil atau dikotil? Monokotil. Oke, silakan dulu. Jadi harus tahu ya Zaki. Selanjutnya ini Ibu akan bagi stek. Nah, silakan dibawa balik ke bangkunya bahwa proyek kalian adalah stek. Kelompok berhak memilih tanaman apa yang akan di stek untuk menjadi tugas proyek. Selanjutnya, sudah. Jangko, bukan jongko, tapi jangko. Belum oke. Jangko, silakan oke tanamannya ya. Stek. Banyak stek nih. Nah, ternyata juga jangko. Dan masing-masing kelompok sudah dapat tugas proyeknya. Itu yang kalian isi pada bagian B di LKPD kalian. Pada bagian B di LKPD kalian diisi langsung nama tanaman yang rencananya akan kalian jadikan proyek. Sini. Lihat
video, dan juga ditulis. Nah, ini ada pertanyaan yang tertulis itu bagaimana? Yang tertulis itu setiap hari kan kalian mengamati. Misalnya kelompok A menanam bunga, kelompok B ini menanam bunga mawar. Maka hari pertamanya disiram, lalu dilihat oh belum ada tanda-tanda kehidupan. Setelah seminggu kemudian dia melihat sudah tumbuh 2 lembar daun. Itu yang kalian buat di laporan tertulis serta dipoto. Selam atau plastik. PJBL. Nama kegiatan kita hari ini adalah PJBL, Project Based Learning. Nah, pada proyek yang akan kalian buat itu tadi, yang kita undi. Jadi kegiatan sintaknya itu ada 6 sebenarnya. Tapi pada hari ini kita menyelesaikan sampai sintak yang ketiga, yaitu penjadwalan. Makanya ibu kita kalian mengisi sampai C, penjadwalan. Untuk sintak yang keempat, monitoring namanya. Nanti ibu akan memonitoring kalian kegiatan proyek yang kalian buat di rumah melalui sosmed, bisa dengan WA. Ibu, hari ini kami melaksanakan kegiatan misalnya. Kalian melapor, kalian kirim foto. Bu, ini dah seminggu fotonya ini. Tunjuk ke ibu. Itu yang disebut dengan monitoring. Itu pada kegiatan yang keempat. Nah, nanti setelah proyek kalian jadi, setelah ibu kasih waktu 3 minggu, kita lanjutkan lagi pertemuan ini untuk sintak yang kelima dan keenam, yaitu evaluasi kegiatan. Boleh lah. Yang nama kelompoknya tunas langsung ke depan. Perwakilan. Kalau materialnya suka. Ayo suka. Boleh di bawah. Oke. Dan perhatikan ini kelompok suga. Penjadwalan kelompok suga. Kata kamu yang ada nama latin. Jadi rencana proyek yang kami buat adalah kelompok pohon juga. Hari tanggal Selasa 10 Oktober 2023. Lokasi kegiatan di rumah satu teman kami yaitu rumah Angela. Pembagian tugas, menyiapkan bahan dan alat kami siapkan sama-sama alat kami bercanda tanah, membawa tali dan mencari pohon. Oke. Rencana kegiatan yang dibuat sudah cukup detail, cuma ibu sedikit salah. Itu tanggal sudah dari 10 Oktober. Kenapa betul masih? Ini baru tanggal 29. Kalau 10 Oktober berarti 10 hari ke depan, sudah 1 minggu lebih kamu buang waktunya. Nah, ibu minta tanggalnya dimajukan ya, supaya kegiatan kita selesai. Dimajukan. Oke. Tiara. Silakan tahun Yo, yang lain tolong didengar, takutnya tanamannya sama jadi boleh diganti kalau sama dengan kewajiban. Ibu harap jenis tanaman berbeda ya. Nama kegiatan mencakup tanggal. Tadi ada tanggal hari Sabtu tanggal 30 bulan 9 2023. Tanggal Tanggal 30. tanggal 30. Oke. Lokasi kegiatan rumah Tina, kakak. Pembagian tugas Sena, pisau, Dimas, kardus plastik, Dimas rambut, Samina Dirapia, Ramadana kakak. Nah, ini sudah dilengkapi dengan pembagian tugasnya bagi individu. Jadi nanti setiap individu yang sudah ditulis namanya di situ wajib membawa alat dan bahan sesuai dengan yang kalian tulis di situ.
Baiklah, itu tadi rencana kegiatan yang sudah dibuat per kelompok. Ibu ulangi lagi nih. Ulangi lagi. Kelompok Jimin, tanaman apa? Bunga mawar. Perkembangbiakan dengan cara apa? Stem. Kelompok Jungko, tanaman apa? Teletabis dengan cara stem. Ini mangga dengan cara jangkau. Yang sana mangga. Nah itu yang ibu bilang diganti. Satu mangga, maka yang lain kan tanaman banyak. Nah masa cuma mangga, ada jambu. Kalau kali ada jambu, jangan pula ada jambu kecambah. Kangkung. Ganti ya. Nanti silakan diskusi antara kelompok suka dan kelompok RE untuk tanaman ya. Baiklah, kita sudah sampai hampir di akhir pembelajaran hari ini. Rama, tolong tarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Apa yang kamu dapat? Cara perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? Ada berapa macam? Siapa yang bisa? Perkembangbiakan tumbuhan ada berapa macam dari materi hari ini? Ada? Tadi judulnya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada berapa? Ada 2. Ada apa saja? Alami dan buatan. Nah, jadi ada 2. Ya, Rahmat, ada 2. Alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang perkembangbiakannya tidak melalui pembuahan, ya. Jadi terbagi menjadi 2, alami dan buatan. Yang alami tanpa bantuan manusia. Apa contohnya? Apa contoh perkembangbiakan alami? Salman, apa contoh perkembangbiakan alami tanpa bantuan manusia? Ini aku ngambil. Mana yang jawab hanya itulah orang dia kan. Lihat di situ. Apa nama? Apa contoh perkembangbiakan alami? Rizoma lagi. Tolong nanti. Nah ini LKPD tadi kan belum selesai tuh. Nanti boleh dikatakan lanjutkan di rumah. LKPD isian yang sebelum ini. Ini bagi soal baiklah, tolong masing-masing menyiapkan potongan kertas. Tidak usah besar, cukup kecil kertasnya. Ya boleh. Nah, jangan contoh. Nah, contohnya begini. Ya, tak perlu besar. Di sini kalian jangan menulis nama. Kalian tulis refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu bisa berupa apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dan apa yang kalian tidak dapatkan dari pembelajaran hari ini serta apa yang kalian rasakan. Udah sini ya.
Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Sama yang sudah Fadila. Pada hari ini, jadi kembali Ibu mau sedikit mengulangi lagi kesimpulan yang sudah kita simpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini kita tahu cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Yang alami tanpa bantuan manusia, sementara yang buatan dibantu oleh manusia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Baiklah, yang sudah siap boleh istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Rabita. Selamat pagi Pak Ati. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walaupun Suaranya seksi. agak seksi ya Bu ya. Oke. Baik Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dulu waktu di praobservasi, kalau kan kita sudah melakukan observasi, nah di kegiatan pasca observasi ini pembicaraan kita akan disaksikan oleh Bapak PT saat ini ya Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses supervisi yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu ya Ibu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih, sebelumnya bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah Ibu alami? Nah, Ibu Desti, perasaan saya pastinya saya senang karena saya sudah dipilih Bu Desti untuk di supervisi dan saya juga bersemangat dalam menyiapkan perangkat. Nah, kemudian pas faktanya pas di supervisi saya merasa tegang karena kali pertamanya di supervisi oleh teman sejawat yang biasanya saya dengan Bu Desti sering bercanda. Oh iya. Nah, di momen itu kan serius. Siap. Nah, jadi saya merasa sedikit tegang. Kemudian anak-anaknya pun di dalam mengelompokkannya, sepertinya saya masih kurang dalam pembagian kelompoknya di situ, sehingga sedikit berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, siap. Jadi biasanya kita ini ya Bu ya, tapi di situ serius ya Bu ya. Iya, serius. Oke. Apalagi ada kamera, sih rasa-rasa macam artis kan. Oh iya. Baik, siap Bu. Kemudian Ibu bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian mungkin langkah-langkahnya serta tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu Desti. Pada saat supervisi saya menggunakan RPP dengan model PJBL ya Bu ya. Karena PJBL ini tadi menghasilkan produk, jadi pas kegiatan itu
saya hanya sampai ke tingkat yang ketiga, yaitu penjadwalan ya, penjadwalan proyek. Nah, lagipun proyek yang kami kerjakan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak memungkinkan untuk dalam satu pertemuan itu selesai sampai 6 tingkat PJBL. Nah, untuk kegiatan monitoring pada langkah yang keempat itu kami lanjutkan di luar jam pelajaran, di luar tatap muka ya Bu ya. Dan sampai sekarang pun mereka masih mengerjakan proyeknya. Oh iya, karena Dan ya, Bu, ya. alhamdulillah mereka antusias, ada melaporkan via WA, ada melaporkan perkembangan kegiatan yang mereka lakukan. Baik, jadi Untuk area pengembangan, di sini saya ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan itu pilihan ganda saya pilih untuk yang di post test kemarin. yang di post test kemarin. Kemudian keterampilannya dari produk dan proyeknya nanti. Hasil dari proyek yang mereka buat dicangkok kalau nggak salah ya Bu. Iya, Ya? dicangkok. Oh, ya, baik. Baik Ibu, tampaknya itu. Kemudian tadi kalau nggak salah saya dengar Ibu ada menambahkan sikap di area pengembangan itu ya Bu ya. Baik, berarti coaching kita pada saat observasi ada perubahan baik nih Pak untuk pos pembelajarannya. Ada perbaikan, alhamdulillah. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu nih dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, baik itu dari area pengembangan pengetahuan maupun keterampilan atau yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu sejauh mana sudah berhasil atau keberhasilannya sudah sejauh mana gitu? Kalau keberhasilan ya, secara keseluruhan saya rasa sudah berhasil. Hanya saja saya belum puas. Belum puas dengan kegiatan itu, di mana mungkin Ibu melihat, mungkin juga sudah termasuk ke dalam catatan kecil Ibu bahwa kegiatan pembelajarannya sedikit yang kurang aktif. Kenapa saya katakan kurang aktif? Karena di situ yang Muridnya murid yang aktif itu hanya itu saja. Karena kelompok itu sepertinya siswa itu lebih mempercayakan tugas untuk sebagian siswa ke temannya saja, sehingga tidak membantu di dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi kalau dari menurut Ibu kekurangan itu adalah dari kurang aktifnya beberapa siswa. Dan tambah lagi nih Bu, kemarin kan saya pakai video. Nah, video yang saya tayangkan ternyata suaranya tidak begitu kuat, sehingga itu juga mungkin mempengaruhi Di siswa. sarana ya Bu ya. Baik, itu kekurangannya. Ada siswa yang kurang aktif dan sepertinya siswa hanya mengandalkan teman pada saat diskusi, benar Bu? Betul. Baik. Nah, kalau itu hambatan yang Ibu sampaikan, kira-kira menurut Ibu, nggak kira-kira ya, menurut Ibu apa nih yang menyebabkan siswa kurang aktif atau bahkan cenderung mengandalkan teman aja gitu? Ini Bu, saya rencananya nih untuk kedepannya, saya akan di dalam bentuk kelompok itu mungkin saya lebih selektif lagi, berdasarkan apa yang mereka suka, cara belajarnya bagaimana, untuk menonjolkan diferensiasinya itu supaya nampak jelas ya Bu ya. Kalau itu kayaknya masih campur aduk ya Bu, tidak jelas yang ini. Sehingga per kelompok itu tidak semuanya bekerja ya Bu ya, hanya sebagian siswa, hanya kadang-kadang bahkan satu kelompok itu yang bertanya ya satu siswa itu sendiri, yang menjawab dia, yang menjawab dia. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan tes untuk melihat apa yang disukai oleh siswa itu untuk kelompok yang lebih baik lagi. Berarti intinya Ibu ingin mematangkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, baik seperti melakukan tes awal dulu, terus mungkin mematangkan gaya belajar siswa ya Bu ya. Baik deh, karena sebenarnya kemarin tuh sudah tampak Bu, cuman ya mungkin karena kendala teknis ada pemutaran video itu kurang maksimal Bu ya. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya. Saya mendengar sangat baik untuk rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi. Nah Ibu, kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah Ibu sebutkan tadi? Untuk perubahannya pastinya harus siap ya Bu ya. Memang itu tujuan kita selalu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya Bu. Tapi kalau untuk kelas itu mungkin di KD selanjutnya ya Bu, karena sekarang mereka lagi menyelesaikan proyek yang kemarin. Baik, mungkin nanti bisa Ibu mulai di kelas-kelas yang lain. Jadi
hasil observasi kita pada kelas 92 kemarin, bisa nanti apa baiknya bisa Ibu bawakan di kelas yang lain. Pengembangan apa nih yang akan Ibu lakukan rencananya, pengembangan untuk mengembangkan memperbaiki pas pembelajaran? Kalau ada dari penilaian tadi, Aktivitas pengembangan yang ingin, rencana yang akan Ibu ingin lakukan gitu. rencana yang saya ingin lakukan pastinya kan untuk meningkatkan kualitasnya itu salah satunya tadi Ya. dalam lebih berhati-hati atau lebih gimana ya, atau lebih detail lagi dalam membentuk kelompok siswa. Oke. Kemudian mengecek dulu sarana yang akan digunakan. Berarti dalam pengelompokan ya Bu. Iya. Itu berarti kemudian tujuan yang akan Ibu capai. Nah, tujuan yang ingin dicapai nanti saya akan melihatnya dari proyek yang mereka hasilkan. Itu sudah tercapaikah atau tidak, tapi sebenarnya dari kegiatan pembelajaran ketika pembentukan proyek itu juga sudah nampak apakah sudah tercapai atau tidak. Dari LKPD yang mereka buat itu di penilaian pengetahuan, Oke. itu sudah nampak hasilnya bagus, alhamdulillah. Baik, begini pada saat kelas yang tadi kan itu mungkin Ibu membentuk kelompok itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu kan tidak terlihat tuh diferensiasinya. Kemudian ada siswa-siswa yang beberapa kurang aktif dan mengandalkan teman. Nah, berarti kalau saya dengar dari apa yang Ibu sampaikan tadi, tujuan pengembangan seperti itu adalah dalam pembentukan kelompok itu Ibu akan lebih selektif lagi. Iya. Intinya mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya dengan tujuan apa, proyek yang memang sudah dimantapkan itu dapat tercapai. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Ibu? Untuk apa yang Ibu kan ini membentuk kelompok lagi lebih selektif nih, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya bisa saya lihat dari hasil kerja siswanya, Bu. Baik. Hasil kerja siswa, hasil karena ini kita PJBL tadi Bu ya. Proyek, jadi ada produk yang dihasilkan. Produk itu selain produk mereka juga membuat portofolionya, laporan proses. Kemudian sarana yang mendukung apa Bu? Mungkin hal-hal yang mendukung agar apa namanya tadi, kan awalnya untuk kelompok lebih selektif, tujuannya agar proyeknya bersama, dan ukurannya itu adalah hasil dari apa, maksudnya produk dari proyek yang dilakukan. Nah, yang mendukungnya apa pendukungnya? Yang mendukungnya itu sendiri lingkungan sebenarnya ya Bu ya, yang paling besar. Di sini sedikit saya tambahkan juga, selain dari kelompok siswa yang kurang baik tadi, sebenarnya dari saya sendiri pun harus meningkatkan lagi, yaitu materi yang saya sampaikan ataupun kegiatan pembelajaran yang saya gunakan seharusnya lebih kontekstual lagi, apalagi materinya sistem tumbuhan ya Bu ya, itu sebenarnya saya bisa membawakan siswa ke lingkungan langsung, mengamati secara langsung di lingkungan. Jadi lebih kontekstual ya Bu ya. Berarti untuk waktu cepatnya ya, atau nanti setelah proyek ini selesai akan Ibu lakukan area pengembangan dan tujuannya tadi ya Bu ya. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Radita sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Pesisir atas rencana pengembangan dirinya tadi. Oke, baik, sedikit saya ingin merefleksikan, boleh Pak? Merefleksikan tentang yang percakapan baik kemarin di observasi maupun sekarang pasca observasi. Apa yang Ibu rasakan pada saat saya melakukan posting seperti ini? Pertama yang saya rasakan jujur ya Bu ya, kenapa Bu Desti memilih saya? Saya tuh takut dengan kamera sebenarnya, walaupun sebenarnya saya suka di kamera. Tapi di situ saya juga antusias. Saya merasa Bu Desti berarti percaya dengan saya, dan pastinya tujuannya untuk meningkatkan kualitas saya dalam mengajar ya Bu ya, yang tentunya akan mempengaruhi peserta didik ya Bu. Itulah tadi. Artinya senang kan Bu ya? Baik, setelah coaching ini apa gimana ya? Ada nggak sesuatu kayak kelegaan, bisa sharing atau gimana gitu? Oh, yang pastinya setelah coaching ini saya jadi berpikir, oh
ternyata masih banyak kekurangan saya yang harus saya perbaiki. Dan untuk kelebihan juga ada Bu kan ya, Bu? Tentang kekurangan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sudah ini juga. Ya, kita ucapkan terima kasih Ibu ya. Semoga kedepannya kita lah dapat membuat pembelajaran lebih baik lagi dan berpihak pada murid.